Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Waktu iPad mini generasi ke-6 lalu di launching, banyak banget yang antusias karena ukurannya yang compact dan pas banget buat gaming serta multimedia. Bisa dibilang size-nya ini punya market sendiri. Karena besarnya permintaan, kayaknya Realme gercep banget buat menuin demand market itu dengan solusi yang jauh lebih murah. Soalnya Realme Pad mini ini tuh cuma dibanderol mulai harga 2 jutaan aja. Mantap! Salah satu fungsional sebuah pad tentunya untuk menikmati konten multimedia. Jadi sudah beberapa hari ini saya pakai Realme Pad mini lebih untuk nonton video di YouTube maupun streaming film di Disney Plus, sampai mainin game sekelas Genshin Impact. Pasti penasaran kan gimana gaming experience pakai Realme Pad mini ini? Yuk langsung kita tes. Game yang biasanya saya mainkan Mobile Legends. Game MOBA yang satu ini tuh dapat settingan grafik high, frame rate juga high. Secara gameplay, Uni SoC T616 bisa banget menangani game yang satu ini. Nggak ada kesusahan sama sekali. Handheldnya juga pas untuk ukuran tangan saya. Tombol-tombol masih bisa dijangkau dengan kedua jempol. FPS-nya juga stabil. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 7%. Game kedua PUBG Mobile. Settingan rata kanan bisa di SD High atau Smooth High, nggak bisa lebih tinggi lagi. Walaupun begitu, saya nggak ada masalah sih, karena setelah beberapa kali nyoba main game ini di Realme Pad mini, saya nggak ada kendala. Lag-nya jarang banget, yang paling berasa paling rendering pas awal terjun yang rada lama, dan tentunya gyro yang bakal nggak kepake karena delay banget. Dalam 28 menit bermain di map Erangel, baterainya berkurang 8%. Karena layarnya juga nggak yang terlalu besar, cukup buat ukuran saya 8,7 inch beresolusi WXGA+, 1340x800 pixel, IPS LCD dengan bezel tipis pula, terus produksi warna 16,7 juta warna dengan detail yang menurut saya juga sudah bagus. Walaupun memang belum AMOLED, tapi sudah nyaman untuk menikmati konten video. Belum lagi dukungan stereo dual speaker yang sudah sertifikasi direct, jadi suara yang dihasilkan lebih jernih, dan walaupun saya set volume penuh juga nggak pecah. Namun saya sendiri lebih nyaman mentok di 70% saja, karena tipe suaranya itu lebih ke treble dan minim suara bass. Oke, sekarang ke game yang ketiga ya. Saya mencoba game Genshin Impact nih. Di sini Realme Pad mini dapat settingan lowest dengan 30 fps. Gameplaynya terbilang aman kalau menurut saya, walaupun memang masih ada lag. Ya karena grafiknya terendah, jadi beberapa animasi itu nggak bisa keluar dengan bagus. Dalam 30 menit saya bermain, baterainya berkurang 9% saja. Nggak cukup sampai di situ, saya juga mencoba game emulator PSP. Realme Pad mini ini ternyata dapat menjalankan game ini dengan baik. Nggak ada lag jika untuk main game sekelas Tekken 6, tapi kalau main game God of War masih berasa nge-lag. Namun secara gameplay masih oke sih, atau main GTA pun juga bisa dan lancar di Realme Pad mini. Apalagi kalau kamu main pakai controller stick, dijamin experience main gamenya tuh makin nyaman. Dan nggak cuma soal ngasih experience multimedia, tapi Realme Pad mini itu juga memberikan performa yang lumayan oke loh buat tab di harganya. Prosesor besutan Uni SoC T616 octa-core up to 2 GHz, GPU Mali G57 dengan kombinasi RAM 4 GB dan ROM 64 GB serta ditopang baterai sebesar 6400 mAh sudah cukup buat memenuhi hasrat saya buat main game. Saya coba di AnTuTu Benchmark versi 8 bisa dapat skor 200 ribuan, lalu di Geekbench 5 angka single core-nya di 370 dan multicore di 1388. Terus di 3D Mark World Live overall skornya di 461, average FPS di 2,80 dengan stability 96,4%. Selain menikmati konten multimedia, Realme Pad mini ternyata cukup oke buat aktif di sosial media. Mau Instagram ataupun TikTok, tampilannya juga bisa menyesuaikan. Yang rada kurang nyaman menurut saya cuma untuk browsing aja, karena refresh rate-nya masih 60 Hz. Coba kalau minimal sudah 90 Hz, pasti makin betah tuh. Sedangkan untuk baterainya sendiri sebesar 6400 mAh menurut saya awet kalau dipakai untuk sosial media, browsing hingga streaming film. Dalam pengetesan PC Mark Battery Life, Realme Pad mini bisa dapat 16 jam dan untuk nonton YouTube selama 1 jam berkurang 6%. Walaupun dengan baterai sebesar 6400 mAh, ternyata Realme Pad mini ini punya desain ultra slim 7,6 mm dengan berat 372 gram
Dan memang benar-benar jadi ukuran yang pas buat tablet dengan ukuran layar 8,7 inch. Bodinya memang tipis, tapi lumayan berat sih kalau dipegang satu tangan. Namun karena ketipisannya jadi bisa masuk ke tas kecil kayak gini, bikin mudah dibawa kemana-mana. Masuk ke pouch yang model gini pun juga bisa, ke kantong celana atau ke jaket saya pun juga bisa masuk nih. Bener-bener fit and slim banget lah desainnya. Secara finishing pun juga bagus, karena solid dari backcase, frame sampai ke tombol-tombolnya. Finishing backcase juga nggak mudah buat ninggalin bekas sidik jari. Jadi secara desain sih bisa dikatakan saya nggak ada komplain di Realme Pad Mini ini. Bahkan slot SIM card yang hybrid ini justru bisa untuk tambahan memori eksternal kalau buat saya pribadi. Karena buat tab single SIM pun sudah cukup. Apalagi kalau penggunaan tab sering di rumah, pasti bakal sering connect ke WiFi rumah. Lalu ke kamera. Pada dasarnya kamera di tab tuh bukan fokus untuk foto-foto. Jadi di sini Realme hanya menyematkan kamera belakang 8 megapiksel EEHD dan kamera depan 5 megapiksel SD. Saya sih bakal sering pakai kamera depannya aja sih untuk meeting online via Zoom daripada untuk selfie. Sedangkan kalau hasil fotonya terbilang standar lah ya, cukup bagus kalau di kondisi outdoor dengan cahaya yang cukup. Fitur lainnya lagi jika kamu punya anak atau adik kecil, yaitu Google Keep Space. Dengan aplikasi dari Google ini kamu bisa mengontrol konten apa yang bakal dijangkau oleh anak-anak. Mulai dari membaca buku, main game, hingga nonton video. Jadi Realme Pad Mini ini nggak cuman bisa dipakai kamu, tapi juga bisa dipakai untuk anak-anak. Terus enaknya lagi, Realme Pad Mini ada varian WiFi dan LTE, jadi bisa ada opsi mau pakai SIM card atau WiFi only. Itu tergantung sama kebutuhan teman-teman. Next, selain Realme Pad Mini, Realme Indonesia di tanggal 18 Agustus juga meluncurkan produk IoT baru, yaitu Realme Watch 3. Dimana smartwatch ini tuh sudah saya pakai hampir seminggu penuh, dan yang pertama saya suka yaitu fitur Bluetooth calling, dimana kamu bisa telepon atau menerima telepon dengan Realme Watch 3 ini. Suara speakernya kenceng dan punya AI noise cancellation, jadi mampu meredam suara bising ketika lagi teleponan. Dari segi desain, device-nya sendiri punya bodi kotak mirip kebanyakan smartwatch saat ini. Bodinya berbahan material vacuum plate reflektif metallic frame yang memberikan kesan elegan, dan untuk layarnya sendiri berukuran 1,8 inch dengan panel yang melengkung dan dibalut 2.5D tempered glass serta ditutup cover yang melengkung pula. Jadi memberikan kesan ramping di Realme Watch 3 ini. Untuk aktivitas di luar ruangan, smartwatch ini punya brightness 500 nits, jadi terlihat jelas di bawah sinar matahari. Kebagian strapnya berbahan karet lentur yang cukup nyaman buat tangan saya. Namun kalau kamu merasa nggak cocok masih bisa diganti kok, karena mudah lepas pasangnya. Sekarang ke fiturnya. Layaknya smartwatch pada umumnya, Realme Watch 3 dibekali health monitor yang lengkap. Mulai dari heart rate, SpO2 monitor, sleep monitor, stress monitor, workout records, bahkan sampai ada menstrual health. Dimana fitur kesehatan kayak gitu tuh jadi semakin penting dikala kondisi kayak gini. Apalagi buat kamu yang memang punya hobi berolahraga. Di Realme Watch 3 ini banyak banget fitur workouts-nya. Mulai dari yang jogging sampai kegiatan ekstrim seperti rock climbing pun juga ada. Mau dipakai untuk berenang pun juga bisa karena sudah punya sertifikat IP68. Tapi jangan sampai dibawa nyelam ya. Semua kegiatan olahraga itu bisa kamu setting sendiri lewat aplikasi Realme Link. Nah, selain itu juga ada fitur notifikasi untuk beberapa aplikasi yang bisa kamu lihat lewat Realme Link juga. Selebihnya beberapa fitur lain seperti Weather, Find My Phone, Find My Watch, kamera controller, dan health reminders juga ada di Realme Link. Oke, kita ke kesimpulannya. Jika Realme Pad Mini ini bakal dijual di harga 2 jutaan, sungguh jadi sebuah tab yang menarik untuk dipinang. Apalagi kalau kamu butuh sebuah device yang bisa memenuhi hasrat nonton streaming film hingga main game yang rada berat sekalipun. Atau bisa juga jadi device untuk teman meeting online karena kamera depannya sudah cukup oke. Plusnya lagi nih, punya desain yang ultra slim jadi bisa dibawa kemana-mana cukup dengan tas kecil. Nah, kurangnya cuman ketersediaan aksesoris seperti flip case yang masih jarang di marketplace. Ketika kamu beli ini pun juga masih belum ada screen guard-nya, jadi harus beli sendiri. Sedangkan Realme Watch 3 punya fitur Bluetooth calling yang bakal berguna banget. Dan dengan banyaknya fitur monitor kesehatan sampai bisa jadi teman aktivitas berolahragamu, cocok banget buat kamu yang hobi olahraga.
Terus notifikasi untuk segala aplikasi yang ada di HP-mu dan daya tahan baterai hingga 7 hari sih terbilang awet ya untuk smartwatch. Apalagi kalau harganya di bawah sejuta, worth it banget lah. Coba tulis di kolom komen gimana menurut teman-teman. Karena ketika saya bikin video review ini, saya belum tahu persis ya untuk harga resminya. Terus buat kamu yang tertarik untuk beli Realme Pad Mini atau Realme Watch 3 bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.